Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Irwansyah, biasa dipanggil Arif. Saya mahasiswa Universitas Negeri Padang dengan jurusan Geografi di program studi Geografi NK atau Geografi Murni. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video Zoom, di mana video Zoom ini berisi tentang presentasi dari PowerPoint yang telah saya buat untuk mata kuliah pemetaan kadastral dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Ari Yulfa. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita pada penjelasannya. Baik, di sini nih telah tertera PowerPoint-nya. Maaf sebentar, saya ulangi. Kita share screen dulu. Oke, ini PowerPoint saya. Tugas pertemuan 5 pemetaan kadastral dengan dosen pengampu Bapak Ari Yulfa, STMSI. Di sini judul dari PowerPoint saya adalah mengidentifikasi kasus tanah dari Rocky Gerung. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih jauh, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu identifikasi dan siapa itu Rocky Gerung. Di sini identifikasi sebagai subjek, sedangkan Rocky Gerung sebagai objek yang akan kita bahas. Jadi identifikasi secara umum terdiri dari 3 langkah, yaitu menemukan masalah atau problem. Jadi sebelum mengidentifikasi kita harus mengetahui dulu apa permasalahan yang terjadi. Lalu langkah yang kedua, mengidentifikasi sumber permasalahan. Setelah masalahnya kita ketahui, langkah selanjutnya kita harus mengetahui dan memahami apa saja sumber permasalahan itu. Kenapa masalah itu bisa terjadi? Apa penyebabnya, alasannya, sehingga permasalahan itu terjadi. Lalu yang terakhir, yaitu menjelaskan permasalahan, atau dengan kata lainnya kesimpulan. Jadi kalau diringkas, langkah-langkah dari identifikasi itu, yang pertama menemukan masalahnya atau problem, yang kedua kita menciptakan kalimat isu, lalu yang ketiga kesimpulan. Jadi yang pertama temukan masalahnya, yang kedua simpulkan isunya, lalu yang ketiga kesimpulan secara keseluruhan. Selanjutnya, siapa itu Rocky Gerung? Sini Rocky Gerung sebagai objeknya. Rocky Gerung adalah seorang filsuf, akademisi, dan intelektual publik di Indonesia. Beliau pernah mengajar di Universitas Indonesia dan merupakan salah seorang pendiri Setara Institut dan Fellow pada Perhimpunan Pendidikan Demokrasi. Jadi melihat dari penjelasan tersebut, Rocky Gerung ini salah satu tokoh yang sangat disegani, tokoh yang sudah familiar di negeri kita. Beliau dikatakan politikus, beliau bukan seorang politikus, lebih tepatnya pengamat politik, dan lebih tepatnya lagi beliau adalah seorang ahli filsafat, atau bahasa patennya filsuf, seorang filsuf. Baik, tanpa memperpanjang waktu, kita langsung saja pada penjelasan lebih lanjut. Yang pertama, kasus permasalahan tanah dari Rocky Gerung. Seperti yang saya katakan di awal tadi, kita harus mengetahui dulu sumber masalahnya itu dari mana. Jadi di sini dijelaskan adanya pengakuan atau klaim dari PT Sentul City Tbk terhadap lahan di area kediaman rumah Rocky Gerung. Berarti dari penjelasan tersebut, sumber masalah pertamanya itu berasal dari
pengakuan PT Sentul City terhadap lahan di tempat kediaman Rocky Gerung. Jadi PT Sentul City ini mengakui bahwa lahan atau tanah yang disinggahi oleh kediaman Rocky Gerung itu adalah milik mereka. Lalu Haris Azhar atau kuasa hukum dari Rocky Gerung mengatakan bahwasanya sertifikat hak guna bangunan atau SHGB yang dikemukakan oleh Sentul City itu tidak sesuai dengan prosedur administrasi. Jadi dari sisi administratifnya, PT Sentul City ini tidak lulus uji atau tidak lulus hak paten, sehingga Rocky Gerung bisa bersikeras untuk mempertahankan lahan dari kediamannya. Lalu yang terakhir, maka dari itu Rocky bersama kuasa hukumnya bersikeras untuk tetap mempertahankan lahan dari kediaman rumah Rocky. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu isu permasalahan. Jadi kita telah mengetahui sumber permasalahannya, yang mana sumber permasalahannya itu berasal dari pengakuan Sentul City terhadap lahan yang disinggahi oleh kediaman Rocky Gerung. Lalu isunya adalah, di sini saya mengangkat 3 isu, yang mana saya ambil sumbernya dari 3 website atau 3 situs. Yang pertama Warta Ekonomi, yang kedua Kompas TV, dan yang ketiga CNN Indonesia. Menurut Warta Ekonomi, dalam bunyi somasi yang dilayangkan dari pihak SC, rumah Rocky itu seluas kurang lebihnya 800 meter hektar. Lalu berada dalam satuan sertifikat perusahaan SC. Lalu menarik pihak Rocky melalui kuasa hukumnya mengatakan bahwa tanah diperoleh dari jual beli dengan warga setempat. Sebelumnya telah beredar bahwa tanah Rocky di atas tanah garapan. Jadi dari penjelasan Warta Ekonomi ini kita simpulkan bahwasanya terjadi dua pendapat atau dua pemaparan yang berbeda dari kedua pihak. Pihak SC mengatakan lahan tersebut lahan mereka dengan opsi penguatan berupa data tertulis yaitu SHGB, sedangkan pengakuan dari Rocky Gerung itu secara sosialis ya atau secara ekonomis. Jadi Rocky Gerung ini mengatakan bahwa lahan dari kediaman rumahnya saat ini tuh ia beli dari warga setempat. Jadi sebenarnya dari kedua belah pihak sama-sama memiliki penguatan yang dikatakan cukup kuat untuk mempertahankan hak mereka di lahan tersebut. Lalu dari Kompas TV, Dewi menegaskan, kunci dari awal mula dan tuntasnya sengketa lahan ini terjadi karena Sentul City dan Rocky Gerung di Kementerian ATR atau BPN. Selanjutnya di CNN Indonesia mengatakan, BPN Kabupaten Bogor mengklaim tidak ada prosedur yang dilanggar dalam proses penerbitan izin sertifikat hak guna bangunan atau SHGB pada lahan sengketa di Desa Bojong. Kepala Kantor HTR BPN Kabupaten Bogor, Septo Acanto, merasa proses penerbitan izin kepemilikan lahan ini yang diajukan oleh Sentul City itu tidak sesuai aturan. Jadi dikatakan oleh CNN Indonesia melalui BPN bahwasanya SHGB yang dipaparkan atau dikemukakan oleh Sentul City itu tidaklah tepat karena tidak sesuai dengan aturan atau prosedur yang seharusnya. Selanjutnya ada lanjutan isu. Di sini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak atas tanah. Dijelaskan bahwa tanah HGB dapat diberikan dan berasal dari tanah negara, tanah hak pengelolaan, dan tanah hak milik. Status HGB juga dapat terhapus jika pemegang hak atas lahan itu justru menelantarkan lahan dan tidak menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu artinya HGB memiliki perusahaan yang menghapus kekuatan opsinya sendiri dengan kecerobohannya. Letak kecerobohan dari Sentul City ini yaitu ketidaksesuaian
Baik, saya ulangi. Di sini Kompas TV memaparkan bahwasanya SHGB yang diajukan oleh Sentul City itu sudah benar, tapi kurang tepat. Kurang tepatnya itu dikarenakan prosedur yang tidak memenuhi persyaratan administratif, sehingga eh, pihak dari Sentul City ini belum memiliki hak yang kuat di sini. Selanjutnya, dari CNN Indonesia memaparkan Rocky hanya memiliki surat tanah garapan, sehingga menurut hak kuasa hukumnya, hal tersebut tidak lantas membuat posisi klien lemah. Haris mengatakan sesuai hukum positif, surat pernyataan lahan garapan diakui sebagai hak milik negara. Jadi walaupun kediaman Rocky itu hanya bermodalkan dari surat tanah, tidak menutup kemungkinan bahwa Rocky bisa menang di kasus ini. Hal itu dikarenakan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut. Di sini telah dijelaskan bahwa surat tanah saja itu sudah cukup untuk membuktikan hak miliknya terhadap lahan atau tanah sebagai warga negara. Hanya saja Haris mengatakan kliennya memang belum mensertifikatkan lahan seluas 800 meter persegi. Nah, jadi dari penjelasan lanjut ini, saya menyimpulkan bahwasanya kedua pihak sama-sama memiliki keunggulan dan kekurangan dari opsi-opsi yang mereka paparkan. Pihak SC sendiri kuat pada SHGB yang mereka ajukan, namun mereka lemah dari ketepatan prosedur administratifnya. Sedangkan dari pihak Rocky lemah, maksud saya Rocky kuat dari sisi pembuktian melalui data tertulis dengan adanya surat tanah, namun ia lemah dari sisi sertifikat tanahnya. Jadi dia hanya memiliki surat tanah garapan itu saja, tidak memiliki sertifikat lahannya. Sehingga hal itu menjadi kekurangan dari penguatan opsi untuk Rocky. Berikut adalah kesimpulan dari permasalahan kasus Rocky dengan Sentul City. Rocky Gerung adalah pemilik dari lahan tersebut dari sisi administrasi dasar, yaitu surat tanah, sedangkan PT Sentul City merupakan pemilik dari lahan tersebut dari sisi ADM menengah, yaitu SHGB. Keduanya pun tetap saling kuat untuk mempertahankan lahan tersebut. Rocky bersikeras bahwa lahan itu miliknya sejak 2009 silam dengan bukti-bukti yang telah dipaparkan tadi. Sedangkan Sentul City lebih memiliki alasan kuat dengan adanya SHGB. Namun SHGB yang dimiliki SC pun sedang dipermasalahkan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab di situ, karena SC telah lalai akan inventaris yang mereka miliki, sedangkan RG dapat menjaga dan merawat lahan tersebut. Nah, terakhir, bagian kesimpulan terakhir, saya sebagai pengamat pada dasarnya juga masih harus mengkaji lebih dalam tentang ilmu pertanahan dan perundang-undangan tanah, baik itu dari segi administrasi, perawatan, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi administrasi, menurut saya SC memang lebih kuat ketimbang pihak RG. Hanya saja hal itu perlu kita kaji lebih dalam lagi. Lalu pada akhirnya hanya ada dua opsi atau dua pilihan dari kelanjutan kasus ini, yaitu opsi untuk berdamai dan membagi hasil dari kedua lahan tersebut, atau saling menjatuhkan untuk mempertahankan lahan tersebut. Saling menjatuhkan di sini dalam artian adanya penguatan opsi untuk kedua pihak agar bisa mempertahankan lahannya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.